soal berikutnya. Di sini ada sebuah katrol, kemudian diikat dengan tali, di ujung talinya digantung sebuah benda dengan massa 1 kg. Jari-jari katrol 10 cm, massa katrol 3 kg. Momen inersia katrolnya adalah setengah mr kuadrat karena merupakan sebuah silinder pejal ya. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanyakan adalah percepatan sudut. Percepatan sudut simbolnya adalah alfa ya. Berapakah nilai percepatan sudut dari katrol tersebut? Nah, dari gambar ini saya bisa membagi dua buah fenomena. Apa saja fenomenanya? Yang pertama adalah peristiwa gerak melingkar, yaitu terjadi pada katrol ya. Ini gerak melingkar. Nah, fenomena yang kedua adalah gerak translasi. Siapa yang mengalami gerak translasi? Ya, yang mengalami gerak translasi ini adalah si bendanya ini atau baloknya ini mengalami gerak translasi. Nah, jadi saya akan mengambil gerak melingkarnya dulu. Nah, dalam gerak melingkar ada yang namanya gaya yang bekerja atau momen gaya. Nah, momen gaya dalam gerak melingkar disimbolkan dengan torsi. Persamaannya torsi adalah I dikalikan alfa. Sehingga karena nanti alfanya yang akan kita cari, langsung saja kita tuliskan bahwa nilai alfa akan sama dengan torsi dibagi dengan I ya, atau dibagi dengan momen inersia katrol. Ini persamaan yang pertama ya. Kemudian untuk gerak translasinya kita coba cari. Gerak translasinya di sini adalah sigma F sama dengan M kali A, yaitu massa benda balok ini dikalikan dengan percepatan geraknya ke bawah atau dengan percepatan gravitasi ya, kecepatan yang arahnya ke bawah. Nah, lihat balok ini dipengaruhi dua buah gaya. Yang pertama gaya yang ke arah bawah, yang kedua adalah gaya tegangan tali ke arah atas, T di sini. Mohon maaf, ini bukan G tapi ini adalah percepatan sistem dari baloknya. Jadi A ya, betul. Sorry. Sekali lagi di sini A bukan G ya, karena ini merupakan percepatan dari sistem balok ini. Nah, di balok ini sekali lagi ada dua buah gaya yang bekerja. Yang pertama gaya berat ke arah bawah yaitu mg, dan kemudian gaya tegangan tali yang menghambat si balok ini bergerak ke bawah yaitu T. Tapi balok ini akan tetap bergerak ke bawah karena gaya mg lebih besar daripada T, sehingga sigma F sama dengan MA bisa saya tuliskan mg dulu. Kenapa? Karena gaya ini lebih besar dibandingkan T. Kenapa? Karena baloknya ke arah bawah mengikuti mg. Dikurangi gaya yang berlawanan yaitu T ya. Gaya tegangan talinya di sini T. Maka akan sama dengan nilainya massa kali percepatan sistem. Sehingga nilai dari T atau tegangan talinya menjadi mg dikurangi MA. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan yang kedua ya, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan. Kedua persamaan ini saling kita substitusikan ya. Nah, sekali lagi bahwa nilai menurut persamaan satu nilai alfa sama dengan tau kali per I, di mana nilai torsi ini bisa kita cari juga dengan T-nya ini kali R. Kenapa kok T kali R? Kenapa kok di sini T dikalikan R? Lihat dari katrol ini. Katrol ini yang menyebabkan si katrol ini bergerak berputar adalah pengaruh gaya T ini, gaya tegangan tali ini. T ini disebabkan oleh balok ya, tapi kalau menurut si katrol ini yang menyebabkan si katrol bergerak berputar adalah T. Jadi momen gayanya itu karena T ini. Nah, ini adalah R-nya. Ini R katrolnya. Sehingga momen gaya yang dihasilkan bisa kita tuliskan dengan T kalikan R. Nah, momen gayanya ini bisa kita tuliskan T kalikan dengan R. R apa? Yaitu jari-jari dari katrol tersebut. Dibagi dengan momen inersianya yaitu setengah massa M besar ya ini ya. M besar dan R kuadrat kali R kuadrat. Oke, berikutnya. Nah, tadi T kita sudah mencarinya melalui persamaan gerak translasi meninjau sebuah balok yang bergerak ke bawah. Berapa nilai T-nya? Yaitu massa balok dikalikan
gravitasi dikurangi massa balok kali percepatan gerak balok ke arah bawah, yaitu mg min ma. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Dalam kurung mg dikurangi ma kali jari-jari dari, oh ini jari-jarinya sama ya, ada R, jadi bisa saya coret. Ini menyisakan pangkat 1. Ini nggak usah karena udah dicoret dengan yang di bawah. Dibagi dengan setengah massa katrol kali R. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. M adalah massa dari baloknya, yaitu 1 kg. G adalah percepatan gravitasi yang nilainya 10 dikurangi massa baloknya 1, percepatan sistem dari balok itu belum diketahui ya. Terus kemudian ini setengah, massa katrolnya 3, R-nya adalah 0,1. Ini alfa. Nah, saya lanjutkan di slide berikutnya. Tadi sudah tertulis bahwasanya nilai alfa sama dengan 1 kali 10 hasilnya 10 dikurangi A. 1 dikali 10 hasilnya 10 dikurangi A dibagi dengan setengah kali 3 kali 0,1. Setengah kali 3 kali 0,1. Setengah kali 3 kali 0,1. Nah, di sini ada dua buah variabel, yang keduanya sama-sama belum kita ketahui. Nah, ada dua variabel A dengan alfa. Tetapi sebenarnya A dengan alfa ini saling berhubungan. Apa hubungannya? Di mana A ini adalah percepatan translasi, sedangkan alfa adalah percepatan sudut. Di mana nilai percepatan sudut itu adalah A dibagi dengan R ya. Kita bisa substitusikan nilai alfanya menjadi A per R. Bahkan yang dicari nilai alfanya, kenapa alfanya yang malah dirubah? Ya nggak masalah ya, karena ya terserah mau diganti A-nya atau alfanya sama saja. Tapi dalam hal ini saya pengen ganti alfanya aja ya. Sehingga alfa ini akan saya ganti menjadi A per R. Ini persamaan di gerak melingkar beraturan ya. Kalau lupa silakan bisa dibuka lagi. 10 dikurangi A dibagi 3 per 2 kali 0,1 adalah 0,3 per 2 ya. Nah, nilai R-nya juga tadi udah diketahui. Ini langsung saya ganti lagi menjadi 0,1 lagi ya. Oke, sekarang kita kalikan silang. Ini berarti 0,3 dibagi 2 kali A sama dengan 0,1 kali 10 adalah 1 dikurangi 0,1 A. Duanya bisa pindah ke ruas sebelah kanan. 0,3 A sama dengan 2. 2 kali 1 adalah 2. 2 kali 0,1 adalah 0,2 A. 0,3 A ini A-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri supaya variabelnya sama. 0, min 0,2 A dipindah ke ruas kiri menjadi plus 0,2 ditambah 0,3 jadinya 0,5 A sama dengan 2. Artinya nilai A ini sama dengan 2 dibagi 0,5, yaitu hasilnya adalah 10 ya. Jadi nilai dari A-nya adalah 10. Sorry, kok 10? 4. Sorry, 4 ya. 4 radian, 4 meter per sekon kuadrat. Oke, ini nilai dari A. Padahal tadi sudah kita tulis di persamaan ini bahwa nilai alfa itu A dibagi dengan R. Nilai A-nya adalah, ini 4 bukan 40. 4 dibagi R-nya adalah 0,1, hasilnya adalah 40. Satuannya radian per sekon kuadrat. Nah, inilah yang kita cari, yaitu nilai alfa, yaitu 40 radian per sekon. Sorry, di sini tadi 2 dibagi 0,5 harusnya nilainya 4 bukan 40, satuannya meter per sekon kuadrat. 4 ini kita masukkan ke dalam persamaan ini untuk mencari nilai alfanya. Ketemu A-nya tadi nilainya 4 dibagi dengan R-nya adalah 0,1, maka hasil nilai alfanya adalah 40 radian per sekon kuadrat.
Jadi sekali lagi, nilai percepatan sudut dari sistem ini adalah 40 radian per sekon kuadrat.